mengenal Allahmu dengan cara seperti apa? Bisakah kau mengenal Allah tanpa Quran? Saya tanyakan tadi, coba jawab yang Bisakah kau bisakah orang Islam mengenal Allah tanpa Quran? Mengenal Bapa dan Yesus. Iya. Itu ada dua. Kalau Tuhan buka, bagaimana dia mengatur? Kau ditanya, bisakah orang Muslim mengenal Allahnya tanpa Quran? Jawab dulu dong. Yang ini Bisakah? kita Iya, saya hanya bantu dengerin. inilah Simak, kalian simak, kalau nggak simak. bisa aja. Bisakah orang Muslim mengenal Allah tanpa Quran? Silakan jawab dulu. Bisa apa tidak? Bro, jawab. Jawab. Ayo. Bisakah orang Muslim mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa Quran? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Quran itu diberikan Allah dari surga melalui Jibril. Orang Kristen bisakah mengenal Allah tanpa Yesus? Tidak. Kenapa? Karena Allah mengutus Yesus untuk memperkenalkan dirinya. Jadi satu-satunya untuk kami mengenal Allah, ya melalui Yesus yang diutusnya, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia. Udah dijelasin, orang nyahu ditanya plantet lintut, kolok. Kicep dia langsung. Rik. Kapan kau dibaptis kau? Mau gereja Protestan, mau karismatik, boleh. Ortodoks, mau kemana pun boleh. Itu kan adalah dia keunitarian, Pak Erben. Kayak gini malu-maluin ntar ditanya Firman nggak tahu dia. Silakan Erik, buka mic-mu Erik. Rik. Pak Erben kalau dia nggak sanggup menjawab ini, aku mau tidur lah kalau gitu. Oke. Kita kayaknya sudah ini ya. Saya sudah mulai ngantuk teman-teman. Sebenarnya melihat banyaknya penonton. Bisa jawab. Yang nonton ini kita 354 ditambah 279 berarti sekitar 700 orang ya. Maka dari itu Pak Erben, kalau kamu seorang pendeta, jawab yang benar. Pertanyaan saya tadi jangan muter-muter. Udah dijawab tadi bro. Bisa jawab. Dengar, kau udah bilang nggak? Yesus itu utusan Allah. Pertanyaannya bukan begitu Pak Erben. Iya, dengar dulu. Pertanyaan bukan begitu. Kalau jawab apa? itu pertanyaan di dalam Bible ini ya, diam. Di dalam Bible juga mengakui Tuhan itu Esa. Sedangkan dalam ayat tadi ada Tuhan Esa, Allah Ibu Esa, Tuhan Allah yang Esa. Ada dua, bukan Esa. Tolong jelaskan secara benar. Ya. Karena Esa Allah itu, ini ada jawabannya. Karena Allah itu Esa pula pengantara kita, manusia Yesus Kristus. Firman, kita tidak mengenal siapa Allah yang kita sembah. Ya, jadi kalau kamu bilang kamu beriman kepada Allah tapi kamu nggak beriman pada Quranmu, dong, siap-siaplah kau jadi kafir. Itu kan? Muter-muter. Dia komparasi. Erik, ini aja saya korelasikan aja biar cepat Pak Erben juga mau istirahat juga. Iya. Kalian percaya kan, Erik, bahwa Quran itu kalamullah, benar tidak? Jangan lari kemana-mana dulu. Enggak. Ini saya cuma mau cari korelasinya biar kamu ngerti.
Kamu percaya nggak Quran itu kalamullah? Saya percaya, tapi jangan lari-lari kemana. Oke, langsung ke Alkitab. Di Alkitab, kalamullah, konsep kalamullah kalian itu hanya dijelaskan oleh Tuhan Yesus hanya dalam satu ayat. Ngerti tidak? Di Yohanes 8 ayat 42, Yesus berkata, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Ngerti nggak? Al-Quran kalamullah juga datang dan keluar dari Allah itu sendiri kan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kan yang dibawakan oleh Jibril, benar tidak? Sudah Benar ada tidak? 3 orang. Sekarang, oke, sekarang saya bertanya. Iya, sabar dulu, Erik. Sekarang pertanyaan saya satu aja. Kalamullah itu utusan atau bukan? Begini ya, sebelum kalian jawab benar, saya akan jawab. Iya, sabar dulu. Saya mau cari korelasinya dulu nih. Saya kejar korelasi kamu nih. Kalamullah itu utusan atau bukan? Kalau seperti itu. Sudah saya bilang, jawab dulu yang benar. Sudah 3 orang. Jawaban kamu ini menentukan loh. Atau mungkin kita coba bantu pertanyaan ganti gini. Menurut kamu, kalam Allah itu kekal atau hancur, fana? Sudah saya bilang, kalau saya diskusi Dia nggak berani jawab pasti. Sebentar, Ini aja. Erik. nanya lagi. Sebentar, Kalau nanya Erik. selesai Bukan. diskusinya. Erik. Ini alat bantu untuk kamu memahami. Kalam Allah itu kodim atau makhluk? Jawab dulu. Pokoknya sebelum Bukan. kamu jawab, Nggak berani. Jawab. Kalam Allah itu kekal atau tidak? Sepengetahuan kamu aja, karena Iya. kita ingin menjawab, tapi Iya. kamu harus punya dasar pengetahuan dulu. Kalau kamu Atau ada gini dasar aja, pengetahuan, aku jawab kamu. percuma. Silakan. Orang Muslim, Iya, simpel banget loh itu. ahli sunnah wal jamaah percaya bahwa Quran itu kalam Allah dan kalam Allah itu kekal. Namun di sisi lain orang Muslim juga mengatakan Allah kekal. Pertanyaannya, ada berapa yang kekal? 2, yaitu Allah kalamnya. Itu kalau tuh. nggak bisa jawab, Jadi orang Kristen percaya bahwa Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Yesus sebagai firman Allah kekal karena dia datang dan keluar dari Allah. Jadi hanya satu yang kekal, yaitu Allah yang padanya ada firman dan roh. Kamu juga hanya satu yang kekal, yaitu Allah dengan firman. Cuma bedanya sekarang firmanmunya itu di mana? Di dalam dirinya atau di luar? Kalau kalam Allahmu di dalam, satulah yang kekal. Tapi kalau firman Allah di luar diri Allah, 2 lah yang kekal. Allah kami kekal satu-satunya. Firmannya kekal di dalam dirinya. Beda toh? Sebenarnya Pak Erben. Kenapa kami mengkomparasi seperti ini, Eri? Bentar. Kenapa kami mengkomparasi seperti ini? Kenapa? Karena kami nggak mau hanya sekedar menjawab. Minimal kamu paham. Makanya kami compare ke keimanan kamu. Jadi besok-besok kamu nggak nanya yang sama gitu loh. Paham nggak? Yang penting kamu paham itu. Jangan malu belajar. Pak Erben, ini ya, kamu tonton saja nanti di YouTube Erik Ranggung. Ini sudah saya rekam dengan judul Oten nggak bisa jawab pertanyaan Erik. Mana ada? Kamu yang nggak bisa jawab. Yang dari tadi nggak bisa jawab. Nggak apa-apa Pak Erben. Itu framing dia kan, nggak apa-apa. Iya. Itu framing dia. Ini lagi Tukang goreng ya, tukang goreng. Itu judulnya. Sudah saya rekam. Benar. Mumpung ini direkam ya.
Kalam Allah yang adalah sifat Allah itu dijinjing sama Jibril, diberitakan kepada Muhammad. Itu yang harus kamu tahu. Kata gini, nggak apa-apa. Kalau dia merekam dan men-share ini juga, dia menunjukkan kebotolannya tentang ilmu kalam. Karena kamu nggak tahu ilmu kalam kamu aja, kamu nggak tahu. Kamu sedang menjawab bertanya tentang pengutusan firman itu. Bukan muter-muter. Saya nyari tadi Korel. Sebentar Erik ya. Erik. Erik cari Erik, apakah kalam itu utusan atau bukan? Kamu nggak bisa jawab. Erik cari subscriber. Ya. Erik. Begini Erik. Dengan cara goreng-goreng. Saya tanya akan Tuhan itu Esa, tapi mengapa aku mengenal Papa? Erik. Itu ada dua kawan. Bukan kau nggak nyambung. Kau jaka sembung bawa golok. Udah dikasih tahu jawaban. Gak Udah nyambung dikasih tahu goblok. contoh. Gora nyau nggak ngerti kumaha tuh. Ojo ngono bor. Ya, Sing Erik wong sebenarnya iki ojo sing double wae, sing cerdas piye to. Erik sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, kamu tidak perlu bertanya pada kami. Kamu tinggal melihat ke dalam sejarah Islam sebenarnya. Karena Islam itu terpecah menjadi dua golongan gara-gara orang Kristen. Pada saat itu ada orang yang namanya itu Wasil bin Atta. Dia sangat-sangat terpengaruh dengan argumennya orang Kristen yang bernama Yohanes dari Damaskus. Argumennya itu simpel sebenarnya. Apakah firman itu kodim? Apakah kamu percaya bahwa firman itu kodim? Itu buat dia tuh tidak ingin mengatakan bahwa kalamullah itu kodim, karena kodim itu hanyalah sifat Allah. Kalau kamu bilang firman itu kodim, artinya kamu mengatakan bahwa firman itu Allah. Maka daripada itu, ya, dari golongan mereka ini yang kamu kenal sebagai Mu'tazilah, itu dari kami yang ngajarin Wasil bin Atta itu. Tanpa kami, kalian nggak ada ngerti apa-apa tentang ilmu kalam. Pernyataan Wasil bin Atta yang paling terkenal, ya, karena dia mengerti jalan pemikiran ini, bro. Saya tidak akan mengatakan bahwa Al-Quran itu kodim. Karena jika saya mengatakan bahwa Al-Quran itu kodim, saya takut akan hadirnya Islam, umat Muslim, yang menyembah Al-Quran sebagaimana orang Nasrani menyembah Isa bin Maryam. Gak perlu kamu nanya ke kami. Lihat ke dalam sejarahmu, bahkan diturun dia. Kabur. Iya, saya ke dalam sejarah kalian. Sampai sekarang kalian juga tidak bisa mengatakan. Kalau Apakah nanti dia, kalau misal ya, dia menjawab bahwa kalamnya Allah itu kodim, berarti ada dua yang kodim. Ada yang kodim. Nah, dia si malakama. Makanya, tapi kalau dia menjawab itu makhluk, dia Mu'tazilah. Maju kene, mundur kene. Tapi gini, kalau dia belajar juga tentang ilmu kalam, memang itu kalam itu berada di dalam Allah, gitu. Jadi bukan dua yang kekal, tapi apa yang ada di dalam Allah itu kekal. Ya sama seperti kita, gitu. Seperti firman, makanya saya bilang. Iya, makanya bedanya saya bilang. ada bro, bedanya makanya gini kan. Kalau kita tanya kalam itu kekal atau makhluk, mereka akan katakan kekal. Pertanyaan, kalam itu kekal di dalam diri Allah atau di luar? Mereka katakan. Nah, itu yang jadi ininya. Jadi kalau kita, Yesus itu firman, iya. Di mana adanya? Di dalam diri Allah. Berapa yang kekal? Ya, hanya satu. Allah, firman, dan rohnya. benar. Makanya tadi langsung Kalau saya mereka korelasiin aja. Allah dan Salah firmannya kalam. yang ada di luar dirinya. Jadi berapa yang Itu kekal? 1000. Peluru. Ya, sorry simak, saya akan Farben. Ya, 1500 tahun mereka tidak bisa menentukan apakah Quran adalah Allah atau bukan. Kalau mereka nggak katakan Allah, kenapa dia kodim? Itu mereka juga bingung sebenarnya. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau Al-Quran bukan Allah, kenapa dia kodim? Bukankah yang sifat kodim itu hanyalah milik Allah? Coba dijawab, coba. Silakan Yakuza. Yakuza tuh. Yakuza. Coba bro, Quran itu kekal atau makhluk? Coba Yakuza jawab dulu. Yakuza, kau lebih cerdas dari dia.
Yakuza. Meong. Aum. Meongnya pada singanya si Pak Irwin. Wah, untung gak aku bikin acim nanti muncul. Yakuza. Acim. Kucing. Dong. Yakuza. Acim. Singa debat Halo? bersin. Ya, ada Halo, pertanyaan kita ini. Menurut kamu, kalam Allah itu kekal atau makhluk? Karena kalam Allah itu berada sama Allah, maka dia itu adalah kekal itu. Oke, jadi kalam Allah ada pada Allah, di dalam diri Allah atau di luar? Semuanya itu ada dalam diri Allah, semuanya itu. Oke, kenapa Berbagai macam dikatakan sifat. Kenapa kalam itu Berbagai disebut di lauhul? ya. Kenapa kalam Allah dikatakan di lauhul mahfuz? Hah? Lauhul mahfuz itu kan, di situ kan letaknya kalam. Laul Mahfud. Iya, lauhul mahfuz. Mahfuz atau apalah itu, jangan mampus lah. Apa namanya? Kata kau mantan. Itu ibaratnya begitu. Itu adalah suatu konsep yang telah digambarkan, yang diletakkan di situ. Iya, lauhul mahfuz itu kekal di situ. Ya. Pertanyaannya, apakah lauhul mahfuz itu adalah Allah? Bukan. Laul Mahfud itu adalah suatu tempat. Oke, kalau untuk begitu masalah berarti, kalam itu adalah suatu. kalau begitu apakah bisa dikatakan firman Allah kekal di lauhul mahfuz dan Allah juga kekal? Bukan Laul Mahfudnya, tetapi kalamnya itu yang kekal. Oke, kalamnya itu di mana? Di lauhul mahfuz atau di dalam diri Allah? Kalamnya itu berada pada Allah. Loh, kau nggak konsisten. Barusan kau bilang di lauhul mahfuz setuju. Sekarang di dalam Laul diri Mahfud itu Allah. adalah konsep yang telah digambarkan untuk diletakkan di situ, ditempatkan pada situ. Oke, lanjut teman-teman diskusi sama dia. Aku nggak bisa banyak ngomong, udah mulai mau tidur. Ada perlawanan udahlah mau tidur. Iya, lanjut. Bisa dipolemikan sih sebenarnya itu ya Kusa. Kalau kamu mengatakan lauhul mahfuz itu adalah tempat, berarti dia terbatas oleh ruang. Bagaimana itu? mungkin? Ya, Bagaimana Berarti kalau mungkin yang terbatas kekal? oleh ruang, di dalam itu ada materi. yang Bukan Benar nggak? ini. lauhul Nah, di mahfuz dalam itu materi ruang berarti dan harus ada waktu, kan? waktu. Oh iya, harus ada 3 tuh, Tritunggal di situ tuh. Ya, Ruang, memang kalian materi, cukup dan Tritunggal. waktu. Jadi Itu harus 3 tuh, nggak bisa salah satu, nggak bisa salah Sebenarnya satu. kalian minimal Tritunggal loh. Kalian Iya. minimal Tritunggal. Karena ada firman Allah yang qadim dan ada kalamnya yang qadim. Tetapi kalamnya ini bukan Allah Subhanahu wa taala kan? Bukan kan? Ah, Iya kan? Kan kita nggak bilang begitu. Kita bisa membedakan kalamnya yang mana, Al-Qur'an yang mana. Kita bisa membedakan Allah Subhanahu wa taala yang mana. Tetapi kedua-duanya memiliki sifat qadim. Tapi kamu bisa bilang nggak bahwa Al-Qur'an adalah Allah? ini yang Bisa mempunyai nggak? sifat kode, yang mempunyai sifat kode. Ya, kenapa bisa punya sifat qadim? Jadi Sesuatu sederhana yang begini memiliki supaya sifat. Oke, Jadi- kamu jawab jadi aja begini. pertanyaan sederhana, ya atau tidak. Jadi- Apakah Al-Quran itu kholik atau makhluk? Itu aja. jadi begini, saya jelaskan supaya kalian bisa pahami dan bisa memikirkan segala sesuatu itu berasal dari sifat-sifat Allah itu sendiri. Hmm. Jadi begini, Oh, ini sifat-sifat. ada 2 tahun terima Yesus, makin cinta Yesus. Aduh, tepuk tangan dulu. Jadi begini, jadi mau apapun itu, tempat atau bagaimanapun itu semua itu berasal dari suatu sifat yang melekat pada diri Allah itu sendiri. Ngerti nggak? Ya, kalau Al-Quran mewarisi sifat-sifat Allah, apakah Al-Quran adalah Allah? Ya, Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Iya, dia mewarisi sifat Allah yang qadim kan? Dia punya sifat Allah yang Ya. qadim kan? Jadi Apakah begini, Al-Quran yang mewarisi sifat Allah itu adalah Allah? Itu loh. jadi Perkataan Allah bukan. Itu dulu, perkataan Allah Itu bukan. bagus.
Jadi kenapa perkataan disebut, kenapa perkataan itu adalah Allah? Karena dia itu berasal dari Allah itu sendiri. Oke, jadi perkataan Allah adalah Allah. Ya, itu dari Allah. Enggak, kamu jawab, apakah pertanyaan Allah adalah Allah? Itu pertanyaannya. Ya, perkataan Allah itu dari Allah itu sendiri. Ya, apakah perkataan Allah adalah Allah? Itu pertanyaan kami. Apakah perkataan Yakuza adalah Yakuza? Kalau Yakuza berkata-kata secara perkataan salah, perkataan saya itu adalah bagian dari diri saya, karena Oke, gini. itu adalah perkataan saya. Kenapa Gini. berasal dari? Karena begini. Kenapa? Karena perkataan itu bukan berasal dari saya saja, tapi berbagai macam orang juga mempunyai perkataan, maka bisa dibedakan. salah. Jangan kita konsentrasi di satu poin. Halo? Apakah perkataan Yakuza adalah Yakuza? Apakah perkataan Allah adalah Allah? Gini gampangnya. Ketika Allah berfirman, ya kan, bisa nggak kita bilang, saya tidak ingin menuruti firman Allah, saya hanya ingin mentaati Allah saja. Bisa nggak itu? Pokoknya firmannya Maksudnya? tidak penting, karena itu bukan Allah. Jadi saya hanya mau takluk dan taat kepada Allah. Gitu bisa nggak? Ya, harus taat kepada Allah lah. Loh, Karena, kamu taat pada makanya firman begini, Allah makanya nggak? begini. Gini. Ketika Makanya- Allah berfirman, sebentar. Ketika Allah berfirman, taatilah firman-firmanku dan taatilah aku, gitu. Yang kamu baca itu kan firmannya. Kamu taat Ya. nggak pada firman itu? Ya, mengikuti firman itu untuk taat Ya, kepada Allah kan? artinya firman itu adalah Allah, bukan? Karena ketika kamu Firman. mentaati firmannya, Begini. kamu sudah mentaati Allah. Ya jelas, karena firman Allah, maka saya harus menaati Allah gitu. Ya, artinya dalam konteks bahwa firman Allah adalah Allah, betul nggak? Ada dua yang kamu taati Firman atau Allah. taati. Nah itu, Ya. pas itu lagi. Itu. Ada dua yang kamu taati atau ada satu yang kamu taati? Yang saya Kamu taati mentaati itu siapa? adalah Kamu Allah. mentaati Allah atau kamu mentaati firman-Nya? Jadi begini, yang memberikan pesan itu adalah Allah. Iya, kami Maka saya harus mengakui mentaati. itu. Kami mengakui itu bahwa firman itu dari Allah. Kami mengakui itu. Tetapi kamu mentaati firman-Nya dan mentaati Allah, itu berarti ada dua yang kamu taati. Kok ada dua? Iya, kan kamu mentaati Allah dan firman-Nya. Nah, jadi begini, yang saya taati itu adalah Allah. Oke, Dan kamu yang mentaati firman-Nya enggak? Tapi kenapa di Atas dalam perintah- Quran atas perintah menaati Allah. Allah, menaati Loh. Muhammad? Perintahnya itu kan firman-Nya. Iya, atas perintah Allah. Iya, firman itu kan perintahnya itu kan ada di dalam firman-Nya. Iya, perintah itu kan ada dalam firman-Nya. Betul. Maka saya taati Kalau di itu Quran berdasarkan menaati Allah, menaati Muhammad. Iya, harusnya mentaati firman, itu dia, bukan mentaati Muhammad, mentaati Allah. Enggak, itu Bu Ego nggak akan ke situ ya. Mungkin di sini ada teman-teman kita juga yang bisa menjelaskan. Silakan naik dan jelaskan. Tapi begini, intinya bahwa kamu sudah mengakui, sebentar. Intinya kamu sudah mengakui bahwa firman Allah adalah Allah. Ketika kamu mentaati firman, kamu mentaati Allah. Karena itu kami mengimani bahwa Tuhan Yesus sebagai sang firman. Kami Jadi mentaati begini. sang firman, berarti kami mentaati Allah. Mustahil kami bisa mentaati Allah tanpa sang firman. Mustahil. Nah, tanpa melalui Sekarang firman, kamu kan? lihat nggak korelasinya? Jadi berarti Ya kan, bukan kamu dua, tanya kan? kenapa Karena orang berasal Kristen dari menyembah, satu itu kan? sebentar, kalian kan sering nanya, kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Ya iya, kami menyembah, ketika kami menyembah firman-Nya, itu kami sudah menyembah Allah. Allah. Kami tidak mungkin bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui firman-Nya. Sehingga firman-Nya di sini tidak bisa kita sepelekan. Gitu. Nah, justru di situ
Maka di situ tidak ada, sebenarnya begini sebenarnya itu tidak ada pembagian dari situ, karena itu Ya udah, berasal berarti dari kau satu sumber, mengatakan yaitu bahwa namanya Allah. Yesus adalah Allah. Makanya Karena konsep firman Tritunggal Allah itu emang itu salah satu kalau dengan punya. Allah. Lah, Hah? itu malah benar jadinya kalau konsepnya begitu. Kalau Lu tidak kan firmannya satu dengan dibedakan. Allah kan? Yakuza itu artinya Esa. Semuanya berasal dari Begini, sang begini. sumber, yaitu Bapa kalau Tritunggal. Nah itu Berarti itu nggak yang ada menjadi tolak ukur perbedaan. kebenarannya. Iya, berarti Jadi untuk Tritunggal masalah benar atau Tritunggal salah? itu dijadikan satu kesetaraan dengan sang ilahi itu, sang sumber itu. Enggak Maka semuanya disitulah itu cacatnya. sehakikat. Bapa, Firman, dan Rohnya sehakikat dalam kealahan. Saya harus jujur ya Enggak. kepada teman-teman yang di bawah. Sebentar ya, sebentar. Ya, kamu Oh, iya, silakan, dulu. silakan. Ada pertanyaan yang bagus. Kami menyembah Allah, bukan menyembah Al-Quran. Betul, tepat. Saya akui itu. Karena firman Allah itu adalah benda mati. Kalian tidak bisa menggantungkan hidup kalian kepada Al-Quran. Kalian tidak bisa meminta kepada Al-Quran. Al-Quran itu istilahnya benda mati. Al-Quran itu tidak punya kuasa. Itu dia permasalahannya. Kami, firman itu punya kuasa. Kami bisa, ketika kami meminta kepada sang firman mengabulkannya. Ketika kami mengakui sang firman, berarti kami sudah mengakui Allah. Karena itu, kita selalu berdoa di dalam nama sang Bapa, sang Anak yang adalah kata kias daripada sang firman, dan Roh Kudus yang merupakan hayatnya. Itu tidak bisa, tidak pernah ada satu orang Kristen yang tiba-tiba bangun dan bilang, oke, hari ini tiba-tiba Allah itu cuma Roh Kudus, tiba-tiba Bapa dan Putra tuh nggak ada kayak gitu. Yang ada kayak Ketika gitu kami Monenes memanggil- itu. Iya, ketika kami berkata-kata kepada sang firman, kami mengakui bahwa di dalam diri Allah itu ada firman dan ada hayatnya, yaitu ada hidup. Itu dia perbedaannya, bro. Silakan teman-teman. Nah, jadi begini. Renungkan aja. Jadi begini. Sabar. Jadi begini. Untuk dari siapa ahlul kitab? Ini penjelasannya emang masuk akal. Dan di antara tiga itu adalah ketiga kesetaraan, tiga sifat bagi saya. Itu adalah satu kesetaraan dalam sifat yang ada dalam satu hakikat Allah itu sendiri. Betul tidak? Betul. Benar. Itu kamu udah ngerti ya? Justru itu yang menjadi satu tolak ukur bahwa Allah itu adalah satu. Memang Allah kami hanya satu. Iya, Bilang memang nggak ada 3 atau 10 tuh siapa? Nah, Nggak menjadi ada. permasalahan. Kristen nggak ada tiga. Makanya nggak ada. menjadi permasalahan yang saya kurang masuk akal. Sifat itu dikatakan pribadi. Oke, sekarang Dia Karena mempermasalah. Tunggu. Berarti kamu Yakuza mempermasalahkan diksi ya? Benar nggak? Diksi atau makna Iya, yang kamu jelas. permasalahkan? Ya jelas. Nah, oke. Kalau Karena setiap diksi itu pribadi itu mempunyai diganti sifat-sifat dengan lagi. Iya, kalau diksi itu diganti dengan substansi, kamu setuju nggak? Substansi itu merujuk pada satu hakikat lah. Ya, kamu setuju nggak kalau seperti itu? Iya, itu substansi. Ya sudah, Tritunggal juga. Iya. Dan substansi itu makanya substansi itu tidak bergantung pada satu Iya, pribadi. jangan batasi Pada satu pemikiran pribadi. kita hanya terhadap diksi. oke Yakuza, teman-teman, oke? Ya, makanya- sorry ya. ya, Sorry makanya- Yakuza. Karena Besok-besok kita saya lanjut lagi, bro, ya. Saya pernah kasih tahu ke roomnya siapa itu, sebentar ya. Kasih tahu ke roomnya siapa itu. Joseph kalau tidak salah waktu itu dulu ada Agatha juga di situ kalau tidak salah. Dulu saya Ya, bilang saya dengan dengan Yakuza udah Tritunggal itu bisa masuk akal. Yang Iya. paling penting jikalau masuk akal, jikalau kata pribadi itu diganti dengan kata sifat. Bukan, itu kami buat realita keberadaan. Itu panjang lagi tuh kalau Iya, mau dibahas ya. iya. Nantilah gampang-gampang. Itu sebenarnya pendekatan. Itu sebenarnya pendekatan biar kamu paham, tetapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kan. Karena kalau sifatnya Allah itu nggak hidup. Kalau pribadi tiga pribadi di dalam Allah itu hidup, masing-masing memiliki hidupnya sendiri.
Makanya dikatakan realitas. Iya, kalau firmannya Bagaimana? Allah, Sifat kan Allah itu tidak hidup. ya itulah bingungnya. Begini, Kalau kamu begini, Allah begini. kamu hidup, Jadi begini. sebentar. Kalau Allah kamu hidup, harusnya sifatnya pun Tidak. hidup. Masalahnya firman Begini, yang begini. adalah sifat Allah Agatha, adalah saya kasih kodim, contoh itu yang cuma jadi benda mati. Makanya nggak bisa dikatakan Ya, begini. pribadi. begini ya. Pribadi itu Pak, Saya tapi kasih nggak tahu apa-apa. Nanti Agatha. next time Oh, kita oke, bisa oke. Untuk bahas rancu lagi ya. Agatha. Oke, besoklah kita Rancu lanjut ya. sekali. Udah, besoklah kita Rancu lanjut. sekali. Nanti Begini. kita ketemu lagi. Karena Tadi ini saya sudah kasih malam. tahu segala sesuatu yang terbentuk di dunia ini berasal dari suatu sifat yang paling utama, suatu sifat yaitu Firman sifat itu Allah bukan sendiri. hanya sifat-sifat itu kan, Tahu tidak? bukan Sifat itu itulah. beda. Udahlah itu, udahlah itu. Kalau mereka sih Sama memaksakan, Allahnya ya. tadi juga Aja dikatakan kalau mau dipatahkan ya. Sifat dan pribadi Iya. bisa dipatahkan itu, tapi nantilah. Tapi nanti Nantilah, aja. nanti. Memang pribadi. Atau Karena mungkin ada gini yang ya, suka Bro. pakai kata Karena hipostasi. gini, Nggak apa-apa. kalau Allah itu hidup, maka firmannya pun hidup. Lah kalau dia mengaku Allahnya hidup, masa sifatnya pun nggak bisa hidup? Kita mau masuk loh. Kita mengokekan firman itu sifat menurut mereka ya. Nggak apa-apa, kita paralelkan. Masalahnya sifatnya Allah nggak bisa hidup. Di mana maha kuasanya? Nah kalau firman Allah hidup, roh Allah hidup gitu. Oke, teman-teman Itu udah ya. lagi lagi. Kita tutup Ya, dulu terima malam kasih ya ini. teman-teman. Oke, makasih Terima kasih teman-teman. semua. Kasih recording by Why Not Ya, Petra. soalnya udah, Thank you, udah Erben 6 dan jam ini teman-teman. dari tadi. Jadi kalau kulihat ya, yang nonton kita ini, kalau di TikTok 10.000 lebih, kalau di YouTube sekitar 3.400, jadi 13.000 lah yang nonton kita. Luar biasa ya, bisa jangkau orang 10.000 dalam 6 jam. Kalah KKR. Padahal modalnya cuman wifi ya, sama handphone. Jadi semoga semua yang sudah Sama mic 11 juta nggak Pak Erben? Oh enggak, saya mic-nya enggak 11 Modal juta. mic 11 juta enggak? Pak Justin ya, Pak Justin. Sorry. Cek 11 juta katanya. Oke ya. Pastor yang di sebelah langsung nggak pakai mic-nya. Iya, hilang Langsung semua nggak mau nih. pakai lagi. Oke, kita tutup dalam doa ya. Iya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur boleh memperbincangkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu supaya kami boleh menjadi berkat. Semua mereka yang mendengarkan kebenaran-Mu pada malam hari ini berkati. Ada banyak kekurangan di sana sini di dalam penyampaian. Kami rindu Tuhan membentuk kami supaya kami bisa mengkomunikasikan Injil dengan lebih baik, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan dan banyak jiwa boleh mengerti kebenaran. Kuasa kegelapan, ajaran nabi-nabi palsu yang sudah mengakar di dalam kehidupan orang selama bertahun-tahun, biarlah melalui pelayanan TikTok ini oleh kuasa Roh Kudus itu semua dihancurkan, dirontokkan, sehingga mereka mengalami keselamatan ada Amin di ya dalam Tuhan. Yesus. Amin. Amin. Kami tutup komal ini, berkati semua yang mendengar baik di TikTok dan live di YouTube. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai mereka. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal menuntun dan membuat mereka terus bahagia. Haleluya. Amin. Kepadamu Allah hidup kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke teman-teman ya, sampai jumpa ya. Thank you semua, shalom. Thank you semua, Shalom.